Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hampir saja kita ini yang enggak begitu memperhatikan panca indera kita, tidak begitu memperhatikan halal haram. Hampir saja mata hati kita buta. Saking butanya, nyampe enggak kenal Allah. Jadi pada dasarnya sholat dia itu terpaksa. Karena ada sebuah statement kalau di dunia ini ada Tuhan Allah. Yang asli berontak dia. Dia jamaahnya karena dipaksa. Dia sholatnya karena paksaan, karena uyaan. Bahkan mata hatinya tertutup. Hitam gelap. Tidak bisa lazat melakukan ubudiyah. Tidak bisa lazat melakukan ibadah. Tidak lazat sama sekali. Berontak. Makanya dikatakan banyak ulama, apabila orang itu melakukan dosa, apabila seseorang itu melakukan dosa, maka dia itu sedang memberi titik hitam di dalam kolbunya. Apabila mereka melakukan dosa lagi, memberi titik lagi. Dosa lagi, memberi titik lagi. Nyampe pada akhirnya hatinya hitam, lalu tidak akan kenal maut. Kenalnya harta. Kenalnya uang. Kenalnya pangkat derajat, kenalnya kedua orang tua, kenalnya guru, kenalnya teman, kenalnya bekas-bekas dunia. Pada akhirnya gak lazat sama sekali dengan Allah. Kecintaan mereka itu kepada dunia. Kalau mereka ketinggalan sholat jamaah, gak ada connect sama sekali. Mereka gak sholat, ya gak ada connect. Tapi kalau putus cinta, hampir saja mereka mengakhiri hidupnya. Kalau satu hari penuh dia nggak baca Quran, ya nggak masalah, nggak connect. Tapi kalau nggak punya uang, hampir saja seperti keluarganya itu kena kiamat kubur. Bahkan nggak sedikit hanya karena ekonomi. Seorang istri gugat cerai sama suami, seorang suami mengajukan cerai kepada istri. Bahkan pacaran 4 tahun mereka pacaran, dangkal di tengah jalan, hanya urusan hutang. Cowoknya hutang sama pacarnya, hutang belum bisa bayar, langsung diputus. Itu yang menjadikan bencana itu tuh, yang asli karena hitamnya hatinya, nggak kenal sama Allah. Akibatnya kelazatannya ya seperti itu. Dia itu lazat kalau dapat untung, lazat dia. Tapi kalau rugi nggak lazat. Nggak lazat dia. Kalau dia kaya, lazat dia. Kalau dia fakir, berontak dia. Kalau dia sehat, nggak bisa mensyukuri atas kesehatannya. Kalau dia sakit, menjerit dia. Rumah sakit sana, obat sana, pil sana, dokter sana, dokter sini, dukun sana, dukun sini, terus berbagai macam cara mereka mengobati penyakitnya. Nggak bisa lagi. Sama Allah nggak bisa lagi. Dengan kodok-kodok nggak bisa lagi. Bahkan mereka berontak dengan kodoknya Allah, kodarnya Allah, seakan-akan mereka tidak terima kalau hidupnya seperti itu kan oleh Allah. Makanya usahakan halal haram itu diperhatikan. Pernah suatu ketika Sayyidina Utsman ketamunan sama seorang lelaki. Apa kata Sayyidina Utsman? Aku melihat di kedua matamu sebuah perzinahan. Nah, di dua matanya ada perzinahan. Lelaki tadi barusan saja terpesona dengan perempuan yang lewat.
Kemudian datang ke tempat Sayyidina Utsman diramah. Orang ittaqillah bi firasatil mukmin. Takutlah kamu semua dengan firasatnya orang mukmin. Orang mukmin yang benar-benar mukmin itu mampu melihat semua orang. Kamu itu siapa ngerti? Kamu siapa ngerti itu ya? Makanya kamu harus takut dengan apa itu? Firasatnya orang-orang mukmin. Orang mukmin yang benar-benar mukmin itu seperti kanjeng Nabi, seperti Rasul yang mendapatkan wahyu. Seperti Nabi, seperti Rasul yang mendapatkan ujian. Ngerti? Pernah suatu ketika zaman dulu belum ada HP, sama mondok. Ada putra seorang kiai, masih kecil, mungkin umur 7 tahun atau 8 tahun. Beliau itu diajar sama yai, diajar sama yai saya. Beliau ini santri kecil ini duduk di kursi tapi kakinya diinjakan di kursi sambil bawa topi dibalik. Lalu anak kecil ini bilang gini, Pak Yai, ini nanti ada tamu, ini nanti ada tamu. Setelah ngajinya selesai, nggak begitu lama, banyak tamu datang. Keimanan yang dasar, nyampe-nyampe mampu menerobos di hatinya anak. Keimanan orang tua yang dasar, nyampe mampu menerobos hatinya anak. Bagaimana dengan ayahnya? Dengerin ya. Dengerin. Makanya kadang-kadang ada seorang lelaki pengen nikah dengan seorang perempuan, kemudian kiainya melarang, jangan. Kenapa ya? Pokoknya jangan. Sebab membuka aib orang itu nggak baik. Kalau diperintah sama kiai udah samina wa ta'na. Samina wa ta'na. Udah dinasihatin, jangan pulang, malah pulang. Melarikan diri dari Jumat. Apa yang terjadi? Meninggal. Wabrak terus kepalanya pecah. Udah dinasihatin, jangan pulang. Malah ngeyel waktu Jumatan, malah meninggalkan pondok tanpa izin. Semoga saja hidup kita ini semakin hari semakin baik. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebaikan ini menurut pangkat derajat kamu. Ya mungkin kamu yang ruhnya ini lemah, kemudian diberi keistimewaan Allah. Enggak mungkin mati kamu. Makanya banyak anak-anak muda, beliau ini hati-hati tentang halal haram, nyampe pada akhirnya mata hatinya terbuka. Mata hatinya terbuka. Pada akhirnya dia mampu melihat orang diadab di alam kubur. Belum sempat 1 minggu mati. Ruhaniyah seseorang yang lemah kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang gaib. Itu bahaya itu. Itu iso doyan mangan. Ora iso doyan mangan, ora iso guyu. Pada akhirnya mutiar. Makanya sampean ini loh enggak bisa melihat apa-apa, sampean wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ustaz? Iya. Kalau gitu tak maksiat terus Ustaz, biar hati saya gelap sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Kita semua ini dipilihkan Allah yang terbaik, dinikmati aja ya. Dinikmati, yang seneng, nggak usah kepingin sesuatu yang belum terjadi dan nggak usah berangan-angan yang tidak masuk akal, karena Allah dialah Allah yang Maha tahu apa yang terjadi pada diri kita. Katakan pada diri Anda, saya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Saya adalah diberikan kehidupan saya dari keluarga yang luar biasa, dari anak istri yang luar biasa, dari ayah ibu yang luar biasa, dari pertemanan yang luar biasa, sehingga dengan keluar biasaan kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin.